إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Fadl rahimahullah taala. Masih di pembahasan salat berjamaah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif rahimallahu taala. Ya, beliau mengatakan wal jama'atu lirijali fil masjidi afdalu. Salat itu berjamaah bagi laki-laki fil masjid, di masjid itu afdal, lebih utama. Lebih utama daripada salat ya berjamaah di luar masjid. Jadi maksudnya sholat berjamaah bagi laki-laki ini hukumnya fardu kifayah. Nah, sholat berjamaah ini sah dilakukan di masjid atau misalnya tidak di masjid. Tapi yang afdal adalah di masjid. Ya, musannif mengatakan wal jama'atu lirijali fil masjidi afdal. Maka sholat berjamaah bagi laki-laki jika dilakukan di masjid adalah lebih utama ya daripada dilakukan di selain masjid ya. Daripada dilakukan di selain masjid ya, karena di dalam hadis ya, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sungguhnya sholat yang paling afdal yaitu sholatnya seorang di rumahnya kecuali sholat fardu. Sehingga sholat fardu berjamaah yang afdal di masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak terhitung banyaknya bahasnya para sahabat sholat berjamaah di masjid. Adapun kalau perempuan ya, maka yang afdal adalah di rumah-rumah mereka. Yang afdal adalah di rumah-rumah mereka. Tapi perempuan boleh di masjid karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian itu menghalangi istri-istri kalian ke masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka daripada di masjid. Jika perempuan lebih baik sholat di rumah. Kemudian wal jama'atu lirajuli fil masjidi afdalu illa idza kanatil jama'atu fil baiti aksar. Kecuali jika berjamaah di rumah itu lebih banyak daripada di masjid. Ini sebagai di Busra Al-Karim disebutkan ya berdasarkan perkataan Al-Qadhi Abu Thaib. Alasannya adalah karena keutamaan berkaitan dengan zat jamaah lebih afdal daripada keutamaan berkaitan dengan tempat. Jadi jamaah banyak itu jumlah orang yang berjamaah banyak itu namanya zat ibadah. Zat jamaah ya, dari sisi jamaahnya. Nah, sholat berjamaah di masjid itu afdal karena masjid itu dari sisi tempatnya. Maka di sini disebutkan illa idza kanatil jama'atu fil baiti aksar. Kecuali jika
sholat berjamaah di rumah lebih banyak. Ini satu pendapat dalam masalah ini. Illa idza kanatil jama'atu fil bait aksaru, kecuali lebih di rumah lebih banyak. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah taala merojihkan bahasanya tetap yang ada afdal di masjid meskipun sedikit. Alasannya karena menyelenggarakan jamaah di masjid lebih besar, ada tambahan kemaslahatan daripada di rumah. Ya, dan saya Mustafa di Al-Hugo mengatakan inilah pendapat yang lebih tepat karena di masjidnya adalah tempat asal penyelenggaraan sholat ya berjamaah, khususnya sholat berjamaah. Jadi ada masalah bagaimana kalau berjamaah di masjid itu jamaahnya sedikit, kalau di rumah jamaahnya banyak. Nah, ada mana yang lebih afdol? Maka di matan disebutkan al jamaah fil masjid afdol ya. Min daripada jamaah kharijah di luar masjid. Nah, nanti kalau di rumah lebih banyak di sini. Idza kana al jama'atu fi aksar ya. Idza kana al jama'ah fil bait aksaru, maka fafihi, maka di rumah di jamaah di bait adalah afdolu. Ini matan muqaddimah al-Hadramiyah. Alasannya apa? Tadi sudah kita sebutkan, yaitu keutamaan berkaitan dengan zat jamaah itu banyaknya. Ini kan zat ini ya. Ini zatnya, zat jamaah ya, berkaitan dengan apa? Zat jamaah, zatul jamaah. Nah, kalau yang ini masjid, ini kaitannya dengan makan. Nah, maka keutamaan yang berkaitan dengan zatul jamaah lebih afdal, diutamakan daripada yaitu keutamaan berkaitan dengan tempat. Ini menurut di matan muqaddimah Ad-Darmiyah ya, kalau sholat berjamaah di rumah banyak jamaahnya, kemudian di masjid sedikit, maka afdal di rumah karena aksar ya. Lebih banyak ini berkaitan dengan zat jamaah. Akan tapi Ibnu Hajar ya, memilih pendapat tetap afdal di masjid. Ibnu Hajar berpendapat dia mengatakan tetap afdal, dia merojihkan ya, rojaha bahasanya annaha jamaah fil masjid afdal. Wa in qalat, meskipun apa? Sedikit jamaahnya. Nah, kata Ibnu Hajar, ya, tetap afdal di masjid meskipun jamaahnya sedikit, ya, tetap afdal di masjid.
Dan ini dipilih oleh Syekh Mustafa Al-Buqa mengatakan yang pendapat yang aujah, yang lebih kuat, ya, yang aujuh, yang rojih, ya, yang rojih, ya tetap afdal di masjid, meskipun jamaahnya sedikit. Ya, karena alasannya, ya, hukum asal penyelenggaraan sholat itu di masjid, ya, lebih-lebih berjamaah. Ya. Dan hadis-hadis juga menunjukkan bahasanya hukum asal ada berjamaah di masjid, hukum asal berjamaah di masjid. Ya. Musannif rahimahullah mengatakan wal jama'atu lirijali fil masjid afdal illa idza kanatil jama'atu fil bait aksar. Kemudian beliau mengatakan wa ma kasurat jama'atuhu afdalu, maka yang jamaahnya banyak lebih afdal, ya, yang jamaahnya lebih banyak afdal. Wa ma kasurat jama'atuhu afdalu, lebih afdal daripada yang sedikit, karena ada hadis, ya, wa makana aksar, ya, fa huwa ahabbu ila Allah taala, maka surat jama'atu afdalu mimma qalat, ya. Maka surat jama'atuhu afdal mimma qalat. Yang jamaahnya banyak itu lebih afdal dari sedikit, ya. Jadi kita sholat berjamaah, ya, lebih banyak jumlahnya orangnya dengan jamaah yang satunya dia lebih sedikit, maka yang afdal yang jamaahnya banyak. Ya. Ini ada hadis, ya, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu riwayat Abu Dawud. Di salah satu penggalan hadis, wa inna sholata rajul ma'a rajul azka min sholatihi wahdahu. Sungguhnya sholat seorang bersama orang lain lebih suci daripada sholatnya dia sendirian. Wa sholatuhu ma'a rajulaini, dan sholatnya dia bersama dua orang azka lebih suci min sholatihi ma'a rajul, daripada sholat dia bersama satu orang. Wa ma kasura fa huwa ahabu ilallah taala. Jadi di hadis ini riwayat Abu Dawud, ya, kita sholat bersama satu orang, ya, dengan kita sholat bersama dua orang, artinya tiga orang sholat berjamaah dan dua orang dibandingkan dua orang berjamaah lebih afdal yang sholat tiga orang tadi karena lebih banyak, ya. Maka ini yang lebih aksar, lebih banyak, maka dia bisa lebih banyak pahalanya, lebih afdal. Dan juga yang lebih jauh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ab'atu fal ab'atu minal masjid a'dhamu ajran. Yang lebih jauh dan yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh, kemudian lebih jauh itu dari masjid adalah a'zam, lebih besar apanya? Pahalanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kecuali illa idza kana imamuha Hanafiyan, kecuali imamnya Hanafi. Ya, maksudnya bagaimana kecuali imamnya Hanafi? Atau yang semisal dengan Hanafi, maksud dia bermadhab Hanafi. Karena dari sisi apa? Bukan masalah beda madhab saja, tapi masalah tidak mesti dia bermadhab Hanafi, tapi
orang yang semisal dengan ini yang tidak meyakini wajibnya sebagian wajib, tidak meyakini sebagian rukun diyakini rukun. Ya. Jadi misalnya dia ini kita berpandangan baca Al-Fatihah rukun misalnya. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan tidak rukun baca Al-Fatihah, bisa baca surat-surat yang lain. Maka ini tidak dikecualikan tadi. Dikecualikan tadi jamaahnya banyak, tapi imamnya Hanafi berkeyakinan tidak baca Fatihah tidak rukun. Yang rukun pokoknya baca surat saja, tidak mesti Fatihah. Nah, sehingga milih yang jamaahnya sedikit, yang penting imamnya tidak berpandangan seperti itu. Tapi ini ada catatan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ini jika tidak sholat bersama imam yang Hanafi tadi tidak menimbulkan perselisihan, fitnah di antara kaum muslimin. Nanti kemudian terjadi percekcokan, perpecahan, sebagaimana terjadi pada kaum muslim saat ini. Maka nanti kalau seperti ini ya ikut saja jamaah yang di situ ada imamnya mazhab Hanafi, tidak mengapa. Karena kalau kemudian imamnya berkeyakinan seperti ini, kemudian kita tidak ikut, menimbulkan percekcokan, perselisihan, perpecahan kaum muslim. Ini kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Jadi menimbang itu maka tetap ikut yang jamaahnya tadi banyak, meskipun imamnya Hanafi. Jadi kan di matan muqaddimah ini disebutkan kalau jamaahnya banyak maka lebih baik yang jamaahnya banyak lebih afdal daripada jamaah sedikit, kecuali yang jamaah banyak ini imamnya Hanafi, maka lebih baik yang sedikit tapi imamnya tidak Hanafi, atau semisal dengan Hanafi, yaitu yang meyakini atau tidak meyakini rukun, tidak meyakini sebagian rukun. Ini pengecualian seperti itu. Nah, dengan catatan ini kalau secara fi'il, maka kalau kita nanti tidak sholat di belakang imamnya Hanafi ini kemudian menimbulkan perpecahan kaum muslim, maka kita ikut sholat di situ meskipun imamnya Hanafi, menimbang persatuan kaum muslimin. Allah alam bisawab. Demikian ibarat selanjutnya masih berkaitan dengan afdoliyah sholat berjamaah dengan jumlah yang banyak. Insya Allah kita baca di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.